pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Nafisa, dalam Civic Class pembelajaran PPKN kelas 10. Nah, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan mengulas kembali minggu pertemuan ketiga yang lalu dan akan membahas soal yang kemarin kalian kerjakan. Kekuasaan itu ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu menurut teori trias politika atau teori dari Montesquieu, teori pembagian kekuasaan. Nah, di Indonesia kekuasaan itu bukan hanya legislatif, eksekutif, yudikatif, tapi ada juga kekuasaan konstitutif dan eksaminatif. Oke, satu persatu ya kita lihat. Kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, siapa ini? Adalah DPR, MPR, dan DPD. Kalau eksekutif, kekuasaan sebagai pelaksana, yaitu presiden. Kalau yudikatif, ini kekuasaan yang mempertahankan dan mengadili pelanggaran undang-undang. Ini adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan ada juga satu lembaga lagi namanya Komisi Yudisial. Kekuasaan konstitutif itu adalah kekuasaan yang menetapkan undang-undang, yaitu MPR. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan untuk memeriksa keuangan negara, berarti BPK. Oke, kita coba lihat dalam sebuah bagannya. Jadi, pertanyaan minggu lalu adalah sebutkan lembaga-lembaga di tingkat pusat. Nah, ini ada tulisan pusat. Ini ada tulisan daerah. Berarti lembaga negara di tingkat pusat ini berarti yang berada di atas garis putus-putus ini. Yang berwarna biru ini semua 7 lembaga negara. Ini sejajar. Jadi kalau ada pertanyaan, apa nama lembaga tertinggi negara? Tidak ada, karena di sini ada UUD 45 ini atas dasar pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi jawabannya lembaga negara di tingkat pusat itu adalah BPK sebagai lembaga apa? Eksaminatif, presiden eksekutif, DPR, MPR, DPD itu legislatif, MA, MK yudikatif. Kemudian ada 2 lembaga di bawahnya adalah KPU dan Komisi Yudisial. Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Yudisial ini letaknya lebih rendah dibandingkan dengan yang berwarna biru ini. Ini menunjukkan bahwa Komisi Yudisial maupun Komisi Pemilihan Umum itu lebih rendah kedudukannya dan bersifat mandiri. Kalau yang di bawah garis putus-putus ini adalah lembaga yang berada di daerah. Jadi jawaban kemarin yang benar, lembaga negara di tingkat pusat BPK, presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY, dan KPU. Kenapa MPR ini ada garis lurus ke atas? Karena MPR sebagai lembaga konstitutif yang menetapkan undang-undang. Kenapa DPR dengan MPR dengan DPD ada gandengannya? Karena ini lembaga yang bergandengan membuat undang-undang.
undang-undang. Kemudian di bawah Mahkamah Agung ini di bawah Mahkamah Agung ya, ada lingkungan peradilan umum, agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ya, kemudian juga nih di bawah pemerintahan daerah provinsi ada gubernur, kemudian ada DPRD 1, di kota atau kabupaten ada bupati atau wali kota, dan DPRD 2. Kalau mau dilanjut ini terus sampai kecamatan, kelurahan, RW, RT, sampai ke keluarga. BPK punya tangan di daerah, namanya perwakilan BPK provinsi. Oke, itu saja untuk hari ini. Kalian bisa membuat bagan ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.